Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, pagi. Bu. Baik, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Baik, Bu. semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang gilirannya Mas Khairul Amin untuk memimpin doa. Silakan Mas Khairul Amin, pimpin doanya. Iya, Bu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mas Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian untuk mengisi presensi pada link Google Form yang telah Bu Guru bagikan. Di sini sudah mengisi semua? Sudah, Bu. Iya. Sudah mengisi semua ya? Tidak ada kendala atau tidak ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Iya, hebat-hebat semua. Nah, kalian jangan lupa untuk mengakses bahan ajar di Google Site dan mendownload LKPD di WA Group. Di sini sudah mengakses semua bahan ajarnya dan sudah mendownload semua untuk LKPD-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah semua ya. Nah, anak-anak, hari kemarin, pembelajaran kemarin, kita telah belajar mengenai apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, jadi hari kemarin kita telah belajar tentang keunikan daerah Yogyakarta. Nah, ternyata selain kota Yogyakarta, kota Bali juga memiliki keunikan daerah. Nah, meliputi tari daerah, lagu daerah, tempat wisata, dan lain-lain. Nah, anak-anak, tarian daerah biasanya itu diiringi oleh apa sih? Musik, Bu. Lagu bukan, Bu. Musik. Bu. Ya, oleh musik atau dengan lagu. Nah, di sini kalian sudah pernah mendengar lagu daerah Mejangeran dari Bali belum? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Mari kita simak dan dengarkan lagu daerah Mejangeran dari Bali berikut ini. Nah, anak-anak, itu tadi lagu daerah Mejangeran dari Bali. Nah, biasanya lagu tersebut untuk mengiringi apa? Tarian bukan, Bu. Tarian, Bu. Mengiringi tarian daerah atau tarian kreasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tari kreasi daerah dan tari tradisional. Kemudian, kalian nanti
akan menganalisis atau mencari tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Selanjutnya, kalian juga nanti akan mendapatkan tugas untuk mencari cerita fiksi yang berkembang di daerah sekitarmu, kemudian kalian menceritakan kembali tokoh-tokoh dan penokohannya dengan bahasa, intonasi, dan ekspresi. Selanjutnya, kalian nanti dapat membuktikan atau menganalisis pengaruh gaya terhadap cepat lambatnya gerak benda dari percobaan bermain ketapel. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian tentunya dapat menuliskan laporan pengaruh gaya terhadap cepat lambatnya gerak benda. Dan yang terakhir nanti kalian akan belajar mengenai berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerakan benda di lingkungan sekitar. Siap belajar untuk hari ini, anak-anak? Siap, Bu. Nah, supaya kalian lebih bersemangat, kalian masih ingat tepuk anak hebat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Nah, mari kita lakukan tepuk anak hebat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Aku Anak hebat. anak hebat, selalu rajin dan disiplin. Anak hebat, saya. Yes. Ya, di sini siapa yang ingin menjadi anak hebat? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, semuanya ingin menjadi anak hebat tentunya. Maka dari itu kalian harus selalu rajin belajar, disiplin, supaya menjadi kebanggaan orang tua dan Bapak Ibu guru. Nah, anak-anak, Bu Guru ingin bertanya, di sini siapakah yang pernah berwisata ke daerah Bali atau ke Pulau Bali? Saya, Pernah, Bu. Bu. Oh iya, ternyata ada yang sudah pernah. Nah, pernahkah kalian melihat tarian daerah dari Bali? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya, pernah. Nah, Pernah, bisa kalian Bu. sebutkan? Bisa kalian sebutkan tari daerah dari Bali itu apa saja? Yang kalian Tari pendek. Tari kecak. Tari kecak, Bu. Tari kecak. Iya, betul Tari sekali. kecak. Ada tari pendek, kemudian tari kecak. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar dua tarian, gambar A dan gambar B. Sudah terlihat belum anak-anak gambarnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya, sebentar ya. Ini masih tepuk-tepuk. Ya, sebentar. Ini laptopnya Bu Guru sedang bermasalah sedikit. Nah, di sini gambar A dan gambar B merupakan contoh tarian yang berasal dari daerah yang sama. Nah, kira-kira berasal dari daerah mana kedua tarian tersebut? Dari Bali, Bu. Iya, pintar sekali. Dari Bali. Nah, kira-kira gambar A itu contoh tari tradisional atau tari kreasi? Nggak tahu. Tradisional? Bukan, Bu. Iya, benar sekali Mbak Farida. Gambar A merupakan contoh tari tradisional. Kemudian gambar B, kira-kira contoh tari tradisional atau kreasi? Kreasi, Bu. Kreasi, Bu. Kreasi, Bu.
Ya, jadi gambar B merupakan contoh tari kreasi. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian tari kreasi dan tari tradisional beserta contoh-contohnya. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya, unsur tari itu ada apa saja sih? Musik? Bukan, Bu. Gerakan, Terus gerakan. Apalagi? lupa Bu. Ada Pakaian. Iya, busana atau pakaian, kemudian tata rias, iringan atau musik, dan perlengkapan tari. Nah, gerak tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, jenis karya tari itu ada dua. Ada tari tradisional dan tari kreasi. Nah, di sini Bu Guru ingin bertanya, siapa yang mengerti apa itu tari tradisional dan tari kreasi? Ada yang sudah tahu? Ayo, tari tradisional. Tari tradisional kira-kira tari yang bagaimana? Apakah tari modern ataukah tari yang turun-temurun? Tari yang zaman dahulu. Turun temurun, Bu. Ya, tradisional adalah tarian yang berkembang pada waktu yang cukup lama. Nah, biasanya tari tradisional itu mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama dan berkembang secara turun-temurun. Sedangkan tari kreasi merupakan tari modern atau tarian garapan baru. Nah, sampai sini kalian bisa membedakan ya antara tari tradisional dan tari kreasi? Sudah bisa, Bu. Iya. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan. Di sini ada video ragam tari tradisional. Kalian perhatikan contoh tarian tradisional berikut ini. Sudah berputar belum anak-anak? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Ya, Bu. Sebentar ya. Ya, karena videonya tidak bisa diputar, nanti Bu Guru tayangkan di pembelajaran terakhir ya. Nah, sekarang Bu Guru tayangkan contoh gambar tari tradisional. Sudah muncul belum anak-anak? Belum, Bu. Belum Bu, di skip saja Belum Bu. juga, Bu. Oh iya, sebentar ya. Ini laptopnya Bu Guru not responding. Bentar. Nah, sekarang sudah? Sudah, Bu. Nah, di sini ada gambar contoh tari tradisional dari berbagai daerah. Yang pertama di sini, siapa yang ingin membacakan kedua gambar tersebut? Ayo. Saya, Bu.
Ya, silakan. Siapa? Maria, Bu. Mbak. Ya, silakan. Gambar 1 itu merupakan tari kecak dari Bali, Bu. Mengisahkan tentang bala tentara monyet dari cerita Hanuman. Tentang itu, Ya, Bu, cerita Rama dan Sinta. iya, pintar sekali. Ayo, gambar selanjutnya apa lagi, Mbak Maria? Gambar kedua itu tari remong dari Jawa Timur, Bu, melambangkan jiwa kepahlawanan. Iya, terima kasih Mbak Maria. Selanjutnya Ya, Bu. Selanjutnya ada contoh tari tradisional lagi, ada tari saman dari Aceh. Nah, tari saman ini biasanya digunakan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Yang selanjutnya ada tari serimpi. Nah, tari serimpi ini berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini melambangkan asal-usul terjadinya manusia dan 4 penjuru mata angin. Selanjutnya ada gambar tari tradisional tari topeng dari Jakarta. Nah, tarian ini merupakan atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Nah, contoh tari tradisional selanjutnya ada tari monong dari Kalimantan Barat. Nah, tarian tersebut biasanya untuk penyembuhan yang dapat menyembuhkan atau menangkal penyakit. Nah, itu tadi beberapa contoh tarian apa? Tradisional atau kreasi? Tradisional, Bu. Tradisional. Tradisional, Ibu. Contoh tari tradisional. Nah, sekarang contoh tari kreasi. Di sini, ayo siapa yang mau membantu Bu Guru membacakan gambar atau contoh tari kreasi berikut? Saya boleh, Bu? Ayo Mbak Farida, silakan. Ya, untuk yang pertama, yang pakai baju putih itu namanya tari kuntulan dari Pemalang. Yang gambar di bawah itu tari kupu-kupu dari Bali, Bu. Ya, terima kasih Mbak Farida. Sama-sama, Bu Isni. Nah, contoh selanjutnya ada tari merak, yaitu dari Jawa Barat. Kemudian ada lagi tari nguri-nguri dari Sumbawa. Nah, selanjutnya ada tari yapong dari DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan yang terakhir ada tari Garuda Nusantara, yaitu dari Pulau Jawa. Nah, anak-anak setelah kalian mempelajari macam-macam contoh tari kreasi dan tari tradisional, silakan kalian buka LKPD kalian halaman 4 dan 5. Di situ kalian diberi tugas untuk mendiskusikan dengan anggota keluargamu, yaitu mencari contoh tari tradisional dan tari kreasi, beserta asal daerahnya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu Guru beri waktu 15 menit, kira-kira cukup tidak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, baik, silakan kalian diskusikan dengan anggota keluarga, bisa mencarinya di sumber internet atau buku lain. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Siapa yang di sini ingin membacakan hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Musfik. Ya, silakan Mas Musfi. Untuk tari tradisional ya, silakan. Ya, untuk tari tradisional, untuk nomor 1, nama tarinya yaitu tari saman, berasal dari Aceh. Kemudian yang kedua ada tari kecak, asal daerah Bali. Yang ketiga tari pendet,
asal daerah Bali. Kemudian yang keempat, tari topeng asal daerahnya DKI Jakarta. Yang kelima, tari merak asal daerahnya dari Jawa Barat. Kemudian yang keenam, tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Yang nomor 7, tari remong berasal dari Jawa Timur. Yang nomor 8, tari Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Yang nomor 9, tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Dan yang terakhir, yang nomor 10, tari Zapin Tembung berasal dari Kalimantan Barat, Bu. Ya, terima kasih Mas Musfi. Tepuk tangan untuk Mas Musfi. Yeay. Ya, selanjutnya apakah ada yang berbeda dari yang telah kalian temukan, contoh-contoh tari tradisional? Ada contoh lain atau sudah sama? Sudah sama, Bu. Oh iya. Nah, selanjutnya contoh tari kreasi. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusi bersama keluarganya tentang contoh-contoh tari kreasi dan asal daerahnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Maria. Nama tari kreasi dan asal daerahnya. Yang pertama itu tari lawet dari Kebumen. Kemudian tari kupu-kupu dari Bali. Tari yapong dari Jakarta. Kemudian tari Manipuren dari Jawa Tengah. Tari nguri dari Sumbawa. Tari kuntulan dari Sidoarjo. Kemudian tari Rorongigel dari Yogyakarta. Kemudian Manuk Rowo dari Bali. Lalu Garuda Nusantara dari Indonesia. Kemudian tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mbak Maria. Tepuk tangan untuk Mbak Maria. Yeay. Nah, di sini sudah sama seperti Mbak Maria. Sudah sama, Bu. Oh, iya, Sama, Bu. ternyata ya hebat-hebat ya anak kelas 4. Selanjutnya, nah selain keunikan daerah Bali itu ada tari daerah, lagu daerah, tempat wisata, dan lain sebagainya, ternyata daerah Bali juga memiliki cerita asal-usul. Nah, cerita asal-usul tersebut termasuk ke dalam cerita fiksi atau cerita rakyat. Nah, di sini kalian sudah pernah mendengarkan atau membaca cerita asal mula terjadinya Selat Bali belum? Belum, Bu. Saya belum pernah, Bu. Ya belum. Nah, nanti akan Bu Guru tayangkan video terjadinya Selat Bali. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari materi penokohan dalam cerita fiksi. Tokoh itu apa ya? Orang yang ada pada cerita, Bu, yang melakukan peristiwa. Iya, benar sekali Mbak Ica. Tokoh itu seseorang atau karakter dalam suatu cerita atau karya sastra. Nah, kemudian penokohan. Siapa yang tahu apa itu penokohan? Saya Bu Idina. Ya, silakan Mbak Idina. Penokohan itu seperti sifat Bu atau watak dari tokoh itu, tokoh yang ada dalam cerita. Iya, betul sekali. Penokohan itu watak atau karakter dari sifat dari tokoh dalam suatu cerita. Nah, penokohan dalam cerita fiksi itu ada dua, ada
antagonis. Protagonis itu tokoh yang bagaimana? Siapa yang tahu? Yang jahat apa baik, Bu? Ayo protagonis, kira-kira yang jahat atau baik? Siapa yang bisa membantu Mas Khairul Amin? Yang baik, Bu. Farida, Bu. Baik, Bu. Yang baik. Ya, benar sekali. Protagonis adalah tokoh yang baik, biasanya sebagai penyelesai konflik. Kemudian tokoh antagonis, kira-kira tokoh yang bagaimana? Yang jahat, Bu. Yang sifatnya jahat, Bu. Antagonis, tokoh yang berperan atau memiliki sifat jahat. Nah, biasanya itu sebagai pembuat konflik. Nah, anak-anak, silakan kalian buka LKPD halaman 9 dan 10. Di situ ada teks cerita fiksi terjadinya Selat Bali. Sambil kalian membaca, kalian simak video berikut ini. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar ya. Sudah terdengar anak-anak ceritanya? Belum, Bu. Pulau Bali. Tetapi Ini sudah terdengar, Bu. kerja dari Jawa, Pulau Bali. Pada awalnya Pulau Jawa dan Bali menjadi satu. Ketika itu belum ada selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Nah, bagaimanakah terbentuknya Selat Bali? Simaklah cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Batara Guru anak kesaktiannya. Sidi Mantra menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki asal mula tercayanya yang bernama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda gagah dan pandai. Jawa sayangnya Manik Angker memiliki sifat buruk suka berjudi. Manik Angker sering kalah dalam judi sehingga uangnya pun habis. Akhirnya Manik Angker mencuri uang ayahnya untuk berjudi. Manik Angker kembali Manik Angker selalu kalah dalam berjudi. Namun dia tidak jerah. Manik Angker mencuri uang ayahnya sampai habis. Sidi Mantra terkejut melihat kotak perhiasan yang kosong. Kemana uang-uangku? Tiba-tiba Manik Angker datang menemui Sidi Mantra. Ayah, tolong aku punya banyak hutang judi dan aku tidak bisa membayarnya lagi, Ayah. Tapi uang ayah sudah habis. Ayah tidak punya uang lagi. Tolonglah aku, Ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan membunuhku, Ayah. Ya, tadi itu merupakan video terjadinya Selat Bali. Nah, kalian jika kalian ingin lebih lanjut mengetahui cerita fiksi Selat Bali, kalian bisa membaca teks pada LKPD halaman 9 dan 10. Kemudian setelah kalian membaca, kalian cari tokoh dan penokohannya. Nah, di situ nanti ada 5 soal kalian kerjakan secara individu. Mengerti anak-anak?
Mengerti, Bu? Mengerti, Bu. Ya, silakan Bu Guru beri waktu 10 menit. Cukup ya? Cukup, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang di sini, siapa yang ingin membacakan hasil pekerjaannya nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Farida. Ya, nomor 1 ya, Bu. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali? Tokoh-tokohnya yaitu Manik Angkeran, Sidi Mantra, Naga Besuki, dan seorang penduduk, Bu. Ya, betul sekali. Di sini ada yang berbeda jawabannya dengan Mbak Farida. Tidak, Bu. Sama, Bu. Ya, sudah sama semua ya. Nah, sekarang nomor 2. Silakan Mas Khairul Amin dibaca. Sebentar, Bu. Ayo, Mas Khairul Amin. Yang nomor 2 ya, Bu. Ya, yang nomor 2. Bagaimana perbedaan watak dari masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali? 1. Manik Angkeran wataknya suka menghambur-hamburkan harta dan pembohong. Yang kedua, Sidi Mantra wataknya baik hati dan penyayang. Yang ketiga, Naga Besuki sakti. Yang keempat, peran tambahan seorang penduduk. Ya, hebat Mas Amin. Nah, di sini ada yang berbeda jawabannya dengan Mas Amin atau sudah sama? Sama, Bu. Ya, Itu rekap. ya. Sekarang lanjut nomor 3. Siapa yang ingin membacakan pekerjaan? Ya, silakan Mas Musfi. Bagaimana peran tokoh protagonis dan protagonis adalah pemeran baik Dan suka berjudi. Sifat tersebut tidak patut untuk dicontoh. Nah, di sini sudah hebat-hebat semua anak-anak kelas 4.
dalam mengidentifikasi atau mencari tokoh-tokoh dan penokohannya. Selanjutnya, terus kalian di rumah, carilah cerita fiksi yang berkembang di daerah sekitarmu. Kemudian nanti kalian tulis cerita tersebut dan ceritakanlah tokohnya dalam bentuk video. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Ya, nah, pada suatu hari, Lala berkunjung ke rumah pamannya di Bali. Ternyata Lala masih menjumpai masyarakat Bali yang masih bermain ketapel. Nah, anak-anak di sini, pernahkah kalian bermain ketapel? Pernah, Bu. Ya, pernah. Nah, kira-kira pengaruh gaya apa yang terjadi ketika kalian bermain ketapel? Gaya otot. Ya, menggunakan atau adanya gaya otot. Gunakan gaya tarik juga, Bu. Ya, adanya tarikan untuk menarik karet ketapel. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Gambar A, di sini ada seorang anak menarik ketapel dengan kekuatan yang tidak terlalu kuat atau kekuatan sedang, tarikannya berarti sedang. Nah, di gambar B terlihat ya tarikan karetnya itu sangat kuat. Nah, di sini apakah perbedaan gambar tersebut dalam menarik ketapel? Ayo, gambar A. Ditarik secara kuat atau sedang? Halo anak-anak. Sedang, Bu. Sedang, Bu. Ditarik dengan kekuatan yang sedang. Nah, sedangkan yang B ditarik dengan kekuatan yang Kuat. Yang kuat, Bu. Apa yang akan terjadi ketika kedua ketapel tersebut dilepaskan tarikannya? Kira-kira bagaimana keadaan batunya jika dilepaskan? Yang gambar A Akan bergerak atau tetap diam? bergerak, Bu. Ya, akan Lebih jauh. Yang B lebih jauh. Iya. Yang B lebih jauh. Nah, bagaimana perbedaan jarak batu setelah dilepaskan? Gambar A, kira-kira jaraknya lebih jauh atau lebih dekat? Yang mana, Bu? Yang gambar A. Gambar A lebih dekat. Lebih Ya, dekat. jarak batunya lebih dekat. Nah, gambar B, jarak batunya akan lebih jauh. Nah, selanjutnya, bagaimana kecepatan batu setelah dilepaskan? Kira-kira kecepatan gambar A sedang atau sangat cepat? Sedang. Sedang. Nah, sedangkan gambar B berarti kecepatannya Cepat. Cepat, Bu. Iya. Benar sekali. Nah, di sini Bu Guru mempraktekkan bermain ketapel untuk membuktikan adanya pengaruh gaya terhadap percobaan yang akan kalian lakukan nanti. Nah, kalian membutuhkan atau harus menyediakan satu buah ketapel, kemudian beberapa bagian dan penggaris. Mula-mula tarik karet kalian apakah tersebut dan
percobaan yang akan kalian lakukan di rumah. Silahkan kalian melakukan percobaan bermain ketapel dengan melihat panduan di LKPD. Sampai sini jelas anak-anak? Jelas, Bu. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, nanti pada Google Meet selanjutnya kalian buatlah sebuah laporan. Nah, nanti laporan tersebut kalian presentasikan. Siap? Siap, Bu. Baik, Ya, Bu. silakan kalian melakukan percobaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semua sudah melakukan percobaan semua sesuai panduan LKPD? Sudah, Bu. Ya, sudah. Di sini siapa yang ingin membacakan hasil percobaannya? Ayo, Saya, siapa Bu. yang ingin? Ya, silakan Mbak Maria. Hasil percobaan bermain ketapel. Semakin kuat atau besar gaya tarikan pada karet ketapel ditarik semakin jauh dan semakin cepat gerak batu yang meluncur, dan sebaliknya semakin lemah atau kecil gaya tarikan pada karet ketapel, maka semakin dekat dan semakin lambat gerak batu yang meluncur. Jadi ini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi cepat lambat gerak benda, Bu. Iya, benar sekali. Di sini ada yang hasilnya berbeda dari Mbak Maria. Saya sama, Bu. Ya, sama ya. Jadi, apabila karet ketapel ditarik semakin kuat, maka kecepatan benda batu tersebut akan semakin cepat dan semakin jauh. Dan sebaliknya, apabila tarikan ketapel ditarik dengan kekuatan yang sedang atau dengan kekuatan yang lemah, maka jauh batu tersebut tidak terlalu jauh atau dekat jaraknya, dan kecepatannya pun tidak terlalu cepat atau lambat. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh gaya terhadap cepat lambat gerak benda. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, tentunya kalian dapat menyebutkan contoh-contoh peristiwa gerakan benda akibat adanya gaya. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut. Halo anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Mari simak materi berikut ini. Nah, pengaruh gaya terhadap gerak benda ada 4. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, pengaruh gaya terhadap benda yang berubah arahnya. Dan yang keempat, pengaruh gaya terhadap perubahan cepat lambatnya gerak benda. Nah, di sini ada anak yang sedang menendang bola. Nah, pengaruh gaya apa yang kira-kira muncul pada kegiatan tersebut? Nah, yang pertama, ternyata gaya menendang bola mengakibatkan bola menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat adanya pengaruh gaya. Nah, di sini kalian silakan kerjakan LKPD yang telah Guru kirim. Di sini ada 3 gambar atau 3 peristiwa. Silakan kalian kerjakan. Ada yang
perlu ditanyakan dari pekerjaan yang akan kalian kerjakan ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sekarang mari kita bahas hasil pekerjaan kalian. Nomor 1, ayo Mas Musfi, silakan. Baik, Bu. Nomor 1, peristiwanya itu anak yang sedang bermain ketapel, Bu. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, pengaruhnya yaitu gaya terhadap cepat lambat gerak benda berdasarkan kuat lemahnya tarikan karet ketapel. Kemudian yang kedua itu pengaruh gaya terhadap benda diam jadi bergerak. Ketika batu yang mula-mula diam akan meluncur ketika karet ketapel ditarik dan dilepaskan. Yang ketiga itu pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Yaitu ketika penarik ketapel melontarkan tarikannya ke berbagai arah, Bu. Kemudian gambar 2, Bu. Itu gambar 2 sekalian, Bu. Ya, silakan gambar 2 sekalian, Mas Musfi. Gambar 2 itu ada orang yang sedang menarik gerobak, Bu. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda yang pertama pengaruhnya yaitu ketika gerobak akan bergerak jika dikenai dorongan atau tarikan. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya terhadap cepat lambat gerak benda berdasarkan muatan sampah yang dibawa. Semakin sedikit sampah, maka gerobak seorang yang menarik semakin kuat dan kecepatan gerobak semakin cepat. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mas Musfi. Sekarang gambar ketiga, kegiatan orang sedang bermain bola. Siapa yang ingin membacakan hasil pekerjaannya? Lanjut, Bu, saya, Bu. Oh iya, Mas Musfi. Silahkan, Yang Mas ketiga Musfi. itu ada orang yang sedang bermain sepak bola. Itu pengaruhnya terhadap gaya atau terhadap benda bergerak, yaitu menjadi diam ketika bola ditendang dan dihentikan oleh pemain lain. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya terhadap arah gerak benda ketika pesepak bola mendang bola ke berbagai arah. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mas Musfi yang telah membacakan hasil pekerjaannya. Di sini ada yang berbeda dari Mas Musfi atau sudah sama semua? Sama, Bu. Sudah sama, Bu. Sama ya, jadi sudah hebat-hebat semua anak-anak kelas 4. Nah, anak-anak, setelah kita belajar pada hari ini, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan? Jika ada, Saya belum, Bu. Ya, jika ada, nanti kita akan sampaikan melalui grup. Nah, anak-anak, apakah yang telah kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Tentang tokoh dan penokohan, Bu. Tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi. Kemudian ada tari Daerah tradisional. Tari kreasi. Kemudian penokohan dalam cerita fiksi itu ada 2. Apa dan apa saja? Protagonis dan antagonis. Ya, protagonis dan antagonis. Kemudian ada contoh peristiwa pengaruh gaya terhadap cepat lambatnya gerak benda. Itu ada apa? Bermain ketapel, mengaju sepeda dengan kecepatan yang berbeda, menendang bola dengan kekuatan atau tenaga yang berbeda. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian mengerjakan soal evaluasi pada kuisis yang telah Bu Guru kirimkan linknya pada WA Group. Silakan kalian kerjakan
Dan Bu Guru beri waktu 15 menit. Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah, iya. Di sini nilai tertinggi ada Mbak Ica, kemudian ada Mas Khairul Amin. Nah, untuk yang lain nilainya juga sudah bagus-bagus, namun perlu ditingkatkan lagi. Anak-anak, untuk materi pada pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari buku siswa halaman 81, yaitu pembelajaran 3. Ya, Bu Guru cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Silakan pimpin doa pada siang hari ini. Ayo silakan Mas Amin Prabowo. Baik, Bu. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Amin. Bu Guru cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Mbak.